Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra dalam program kita tercinta Kamar Renungan. Dan kita berada di segmen spesial Anda bertanya, Islam menjawab. Tentu saja kita sudah ditemani oleh guru kita yang kita muliakan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Senang sekali bisa kembali menyapa para jamaah Kamar Renungan. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, di era media sosial ini, informasi begitu deras. Kadang bukannya mencerahkan, malah membuat bingung. Ada satu fenomena yang masuk ke redaksi kami. Sebuah keresahan yang sebenarnya klasik, tapi terus berulang. Banyak jamaah kita yang gundah, Ustadz. Mereka ingin berzikir, ingin dekat dengan Allah, tapi kemudian mereka terbentur perdebatan. Ada yang bilang, zikir kok dihitung-hitung, tidak ikhlas. Ada lagi yang menyalahkan, zikir pakai tasbih itu bid'ah, tasyabuh, menyerupai agama lain. Di sisi lain, ada yang sangat kaku, harus 1000 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Akhirnya Ustadz, ibadah yang seharusnya menenangkan hati malah jadi sumber was-was dan perpecahan. Saya ini salah atau benar? Zikir saya diterima atau tidak? Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana kita harus menyikapi fenomena hitungan dalam zikir ini menurut kacamata syariat dan hikmah para ulama kita? Masya Allah ya akhi. Ini pertanyaan yang sangat relevan dan menyentuh akar masalah umat hari ini. Keresahan dalam beribadah. Padahal Allah menurunkan ibadah, khususnya zikir, sebagai penenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jika zikir malah membuat resah, pasti ada sesuatu yang salah dalam cara kita memahaminya. Baik, bismillah ya akhi dan para pemirsa Kamar Renungan. Mari kita urai benang kusut ini dengan perlahan, merujuk pada 3 pilar. Al-Quran, sunnah yang sahih, dan pemahaman para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang lurus. Pertama, kita harus bedakan 2 jenis zikir. Ini kuncinya. Ada yang namanya zikir muqayyad, zikir yang terikat, dan ada yang namanya zikir mutlak, zikir yang bebas atau tidak terikat. Kebingungan muncul karena kita mencampur adukan aturan keduanya. Mari kita bahas yang mutlak dulu. Ini perintah asal. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Ahzab, ayat 41, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir yang sebanyak-banyaknya, Ustadz. Betul. Mari kita bedah sedikit dari sisi balaghah dan nahwu. Perhatikan frasa dzikran katsira. Kata dzikran di sini adalah maf'ul mutlak. Dalam ilmu nahwu, ini adalah kata yang digunakan untuk memberi penekanan yang sangat kuat pada perbuatannya. Bukan sekedar ingatlah Allah, tapi ingatlah Allah dengan sebenar-benarnya ingatan. Lalu kata ini disifati dengan katsira, yang artinya banyak. Jadi perintah asalnya adalah perbanyak. Allah tidak menyebut angka spesifik di sini. 1000, 10.000, 1 juta. Allah bilang katsira, sebanyak-banyaknya. Ini adalah zikir mutlak. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi yang pantas, sebanyak apa saja. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, menurut sebagian mufassir, turun dalam konteks setelah pertempuran yang berat, seperti Khandaq, Ahzab, di mana Allah mengingatkan dalam keadaan takut, genting, maupun dalam keadaan lapang dan aman, jangan pernah putus dari zikir. Zikir adalah nafas seorang mukmin. Jadi kalau ada yang bilang, jangan dihitung-hitung, itu ada benarnya jika maksudnya adalah jangan membatasi perintah yang mutlak ini. Tapi bagaimana kita tahu kita sudah katsira? Banyak kalau tidak ada ukuran. Nah, disinilah hikmah hitungan akan masuk nanti. Ini pilar pertama, perintah asalnya adalah sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan angka yang kaku dari Al-Quran untuk perintah umum ini. Subhanallah. Jadi perintah dasarnya adalah sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana dengan yang 33 kali itu, Ustadz? Bukankah itu hitungan yang sangat spesifik dari Nabi? Tepat sekali ya akhi. Inilah jenis yang kedua, zikir muqayyad, yaitu zikir yang tata cara, waktu, dan jumlahnya telah ditentukan secara spesifik oleh Rasulullah SAW. Disinilah letak hadis yang sangat kita kenal.
Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari kita lihat asbabul wurud, sebab munculnya hadis ini. Ini sangat menyentuh. Suatu hari, datanglah orang-orang fuqara, kaum miskin, dari muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka dan mereka bisa memerdekakan budak, sedangkan kami tidak. Lihat ya akhi, cemburunya para sahabat itu cemburu urusan akhirat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu bersabda, "Maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang jika kalian amalkan, kalian akan menyusul pahala orang-orang sebelum kalian, dan tidak ada yang bisa menyusul kalian dari orang-orang setelah kalian, dan kalian akan menjadi yang terbaik di antara mereka, kecuali orang yang mengamalkan hal yang sama." Mereka serempak menjawab, "Tentu, ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salasan wa salasina." Kalian bertasbih, subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, dan bertakbir, Allahu Akbar, setiap selesai sholat fardu sebanyak 33 kali. Lalu dalam riwayat lain digenapkan 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Masya Allah, itu ternyata resep untuk mengejar pahala orang kaya ya Ustadz? Betul. Ini adalah zikir muqayyad. Terikat oleh apa? 1. Waktu dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat. 2. Bilangan atau hitungan, salasan wa salasina, 33 kali. Untuk zikir jenis ini ya akhi, para ulama sepakat ittiba, mengikuti persis seperti yang diajarkan Nabi, adalah yang paling afdol. Kenapa 33, bukan 30 atau 35? Wallahu alam. Itu tauqifiyah, rahasia syariat yang Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya. Kita sebagai hamba, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jadi, jika ada yang zikir setelah sholat fardu lalu dia sengaja, saya mau 40 kali saja biar lebih banyak, dia keliru. Karena untuk amalan muqayyad, kuncinya adalah mutaba'ah, mengikuti, bukan ibtida, berinovasi. Sangat jelas Ustadz. Jadi ada zikir yang perintahnya umum sebanyak-banyaknya, mutlak. Dan ada yang spesifik seperti 33 kali setelah sholat, muqayyad. Nah, sekarang masuk ke alatnya Ustadz. Bagaimana dengan tasbih? Nabi kan tidak pakai tasbih. Ya, akhi. Ini adalah ranah fikih tentang wasilah, sarana atau alat. Prinsipnya adalah al-wasailu laha hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya tergantung tujuannya. Mari kita lihat data sejarah dari hadis. Bagaimana cara Nabi dan para sahabat menghitung. Ada hadis sahih dari Abdullah bin Amr R.A. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha biyaminihi." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih atau zikir dengan jari-jari tangan kanan beliau. Ini adalah cara yang afdol, paling utama. Kenapa? Karena dalam hadis lain disebutkan, jari jemari ini kelak akan diminta bersaksi di hari kiamat. Nah, apakah selain jari dilarang? Mari kita lihat hadis lain. Hadis dari Juwairiyah bintil Harith R.A., Ummul Mukminin. Suatu pagi Nabi keluar dari rumahnya untuk sholat subuh, dan Juwairiyah sedang di tempat sholatnya, berzikir. Nabi kembali di waktu duha dan mendapati Juwairiyah masih duduk di tempat yang sama. Nabi bertanya, "Engkau masih dalam keadaan seperti saat aku tinggalkan tadi?" Juwairiyah menjawab, "Iya." Lalu Nabi bersabda, "Sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat 3 kali yang jika ditimbang pahalanya dengan apa yang engkau ucapkan seharian ini, niscaya akan menyamainya. Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinnata arsih, wa midada kalimatih." Dalam riwayat lain, bukan hadis Juwairiyah tapi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dikisahkan bahwa Nabi pernah masuk menemui seorang wanita. Dan di hadapannya ada nawa, biji kurma, atau hasa, kerikil, yang ia gunakan untuk bertasbih. Nabi tidak melarangnya secara keras, tapi menawarkan yang lebih ringan, yakni zikir yang tadi, adada khalqih dan selanjutnya.
Para ulama mengambil istimbat kesimpulan hukum dari sini. Diamnya Nabi disebut takrir atau ikror terhadap penggunaan kerikil atau biji korma itu menunjukkan kebolehan menggunakan alat bantu hitung. Jadi tasbih itu dikiaskan atau dianalogikan dengan kerikil tadi, Ustadz. Benar. Para ulama salaf pun generasi setelah sahabat banyak yang menggunakannya. Abu Hurairah RA diriwayatkan memiliki benang dengan 1.000 atau 2.000 ikatan untuk berzikir. Imam besar, Imam As-Suyuti, menulis satu risalah buku kecil khusus berjudul Al-Minhah fis Sibhah, pemberian atau karunia tentang tasbih. Beliau membela penggunaan tasbih. Beliau berkata, tasbih bukanlah bid'ah dhalalah, tapi ia adalah wasilah, sarana untuk mengingat. Ia mengingatkan orang yang lalai dan membantu orang yang kesulitan menghitung, misalnya zikir 1.000 kali, agar fokus. Maka, ya akhi, menuduh orang yang pakai tasbih sebagai ahli bid'ah adalah sikap yang ghulu, berlebihan, dan tasyaddud, terlalu kaku, karena mereka tidak memahami esensi wasilah. Sebaliknya, meyakini bahwa zikir harus pakai tasbih atau menganggap tasbih itu punya kekuatan magis, itu juga keliru besar. Tasbih hanya alat bantu, seperti kalkulator untuk menghitung. Ritualnya bagaimana? Jika kita zikir yang 33 kali, afdal pakai ruas jari tangan, kanan. Caranya 3 ruas di setiap jari selain jempol. Jempol sebagai penghitung. 3 ruas dikali 4 jari sama dengan 12. Diulang 3 kali jadi 36. Atau ada cara hitung lain. Intinya pakai jari. Tapi jika kita zikir yang mutlak, yang kita targetkan 1.000 kali, 5.000 kali, maka menggunakan sibhah, tasbih, sangat dianjurkan untuk dobtul adat, menjaga ketepatan jumlah, dan membantu istiqamah. Masya Allah, lengkap sekali Ustadz. Soal tasbih jadi jelas sekarang. Nah ini kita masuk ke inti keresahan kedua. Angka 1.000, 5.000, bahkan 70.000 untuk tahlil itu Ustadz. Tadi Ustadz bilang yang 33 kali itu muqayyad, terikat. Berarti yang 1.000 kali ini tidak ada dalilnya dari Nabi. Ini ijtihad ulama. Bagaimana Ahlus Sunnah memandang penetapan angka-angka oleh ulama ini? Ya akhi, ini adalah pertanyaan emas. Dan jawabannya ada di dalam khazanah tasawuf dan tazkiyatun nufus dari para ulama kita. Benar, angka 1.000 kali istighfar, 1.000 kali solawat, 5.000 kali tahlil, itu pada umumnya bukan zikir muqayyad. Itu masuk dalam kategori zikir mutlak. Loh, kalau bebas, kenapa diikat oleh ulama dengan angka 1.000? Jawabannya, itu adalah thoriqoh, atau metode, atau wirid, atau rutinitas, yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan 2 hal. 1, dalil umum dari Al-Quran yang tadi, dzikron katsiro, zikir yang banyak. 2, tajribah, eksperimen spiritual, dan istihad mereka dalam mendidik jiwa. Mari kita ambil contoh Imam Al-Ghazali dalam kitab agungnya Ihya Ulumuddin dalam bab aurat, wirid-wirid harian. Beliau menyusun sebuah rutinitas harian bagi seorang murid penempuh jalan spiritual. Ada zikir pagi, zikir petang, ada baca Quran, dan ada zikir-zikir dengan jumlah tertentu. Kenapa ditetapkan jumlah? Ya akhi, nafs, jiwa kita ini sifatnya ammaratun bisu, cenderung mengajak kepada keburukan dan malas. Maka kalau kita hanya diperintah, berzikirlah sebanyak-banyaknya, apa yang terjadi? Setan akan membisiki, sudah 10 kali saja, kan yang penting ikhlas. Hari kedua, nanti saja zikirnya, hari ketiga, lupa. Maka para ulama, sebagai tobibul qulub, mereka memberi resep, sama seperti dokter fisik. Kita datang ke dokter, dok, saya sakit. Dokter bilang, minum obat ini 3 kali sehari selama 7 hari. Apakah kita bertanya, dok, mana dalil Quran atau hadisnya minum obat paracetamol 3 kali sehari? Tentu tidak, Ustadz. Kita percaya pada keahlian ijtihad dokter itu. Tepat, para ulama itu adalah dokter rohani. Ketika Imam Al-Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau para imam thariqah yang mu'tabar, diakui Ahlus Sunnah, menetapkan sebuah wirid, bacalah istighfar 1.000 kali setiap hari, itu adalah resep berdasarkan tajribah, pengalaman beliau. Beliau tahu bahwa untuk mengikis karat hati yang tebal akibat maksiat, perlu amplas istighfar dengan dosis 1.000 kali pukulan sehari, selama 40 hari misalnya.
Angka 1000 itu bukan syariat baru. Itu adalah metode tarbiyah, pendidikan untuk mendisiplinkan nafs, jiwa, agar mau melaksanakan perintah dzikron katsira. Meyakini angka 1000 itu sebagai syariat, seperti 33 kali, itu keliru. Tetapi mengikuti metode, thariqah ulama dalam mendisiplinkan diri dengan 1000 kali itu sebagai wasilah, sarana tarbiyah, itu sangat dianjurkan. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat jelas. Kita mengikuti zikir muqayyad 33 kali, 100 kali, subhanallahi wa bihamdihi di pagi petang. Sebagaimana datangnya dari Nabi, tanpa menambah atau mengurangi. Dan kita mengisi zikir mutlak, perintah sebanyak-banyaknya dengan wirid atau hizb, amalan rutin yang diajarkan para ulama solih sebagai bentuk ijtihad mereka dalam tarbiyatun nufus, pendidikan jiwa. Subhanallah Ustaz. Pemetaan ini sangat mencerahkan. Jadi penetapan angka seperti 1000 kali oleh ulama itu bukan bid'ah, tapi sebuah metode riyadhah atau disiplin diri. Begitu ya Ustaz? Tepat sekali ya akhi. Itu adalah riyadhatun nafs, latihan jiwa. Mari kita ambil satu kisah hikmah. Dikisahkan tentang Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu punya wirid salat malam ratusan rakaat. Para ulama salaf itu, mereka menghukum diri mereka dengan ibadah. Ada seorang ulama, ketika beliau ketinggalan sholat jamaah, beliau hukum dirinya dengan sholat sekian ratus rakaat. Ketika lisannya tidak sengaja gibah, beliau hukum dirinya dengan puasa 3 hari. Apa yang mereka lakukan? Mereka menetapkan angka untuk mendisiplinkan jiwa. Nah, wirid 1000 kali itu adalah bentuk disiplin dari para guru, ulama, untuk murid-muridnya. Wahai muridku, jiwamu malas. Aku paksa engkau dengan angka 1000 ini. Lakukan. Ini bukan bid'ah. Ini tarbiyah, pendidikan. Sekarang kita masuk ke filosofi agung di baliknya. Apa hikmahnya? Kenapa harus ada angka? Filosofinya adalah al-istiqamah, konsistensi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disepakati, muttafaqun alaih, dari Aisyah R.A. Ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling dawam, rutin, konsisten, meskipun sedikit. Ya akhi, sedikit tapi dawam itu lebih baik daripada banyak tapi hanya sekali. Zikir 10.000 kali hari ini, tapi besok dan sebulan ke depan libur total. Itu dikalahkan oleh orang yang zikir hanya 100 kali, tapi dia lakukan setiap hari seumur hidupnya. Disinilah fungsi angka. Angka, baik 33 kali, 100 kali, atau 1000 kali, adalah pagar. Pagar agar kita istiqomah pada batas minimal. Saat kita menetapkan, wirid saya istighfar 100 kali sehari, maka di hari kita sedang sibuk, sedang lelah, nafs kita akan bilang, sudahlah, 5 kali saja. Tapi akal dan iman kita yang telah berta'ahud, komitmen, akan bilang, tidak, jatah 100 belum selesai, kita paksa. Hitungan itu adalah cambuk untuk kemalasan kita. Hitungan itu adalah standar minimal kita di hadapan Allah. Tentu, itu baru bicara kuantitas, jumlah. Nah itu dia Ustadz. Seringkali orang terjebak pada kuantitas, tapi lupa kualitas, kehadiran hati. Sibuk mengejar 1000, tapi hatinya di pasar, mulutnya komat kamit. Bagaimana menyeimbangkannya? Ini adalah inti dari zikir. Pertanyaan yang sangat penting. Para ulama kita, seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam, mengingatkan keras, jangan tinggalkan zikir hanya karena engkau tidak hudur di dalamnya. Karena kelalaianmu saat berzikir, itu lebih ringan daripada kelalaianmu dari berzikir. Apa maksudnya? Banyak orang bilang, percuma zikir 1000 kali kalau tidak khusyuk. Lebih baik 10 kali tapi khusyuk. Ini adalah tipuan setan ya akhi. Setan membuat kita merasa hebat dengan 10 kali tapi khusyuk. Padahal dia sedang memalingkan kita dari dzikron katsira, zikir yang banyak. Para ulama tazkiyah mengajarkan, tahap 1, zikrul lisan, zikir lisan. Paksa lisanmu berzikir, meskipun hati masih melayang. Paksa dengan hitungan tadi, 100, 500, 1000. Jangan pedulikan hatimu, terus paksa lisanmu basah. Ini adalah kuantitas, ini adalah riyadhah. Tahap 2, zikrul qalb, zikir hati. Insya Allah ya akhi, jika lisan itu istiqomah, rutin, dipaksa, hari demi hari, lisan yang basah itu akan menetes tetesan. Tetesannya akan masuk ke dalam qalb, hati, yang tadinya keras membatu, kena tetesan zikrullah setiap hari, 1000 kali, lama-lama dia akan mulai melembut. Disinilah kualitas, hudur atau kehadiran hati mulai tumbuh. Jadi jangan dibalik, jangan menunggu khusyuk,
kualitas, baru mau berzikir, kuantitas. Tapi paksakan zikir, kuantitas. Nanti Allah yang akan menganugerahkan rasa khusyuk, kualitas. Hitungan, kuantitas, adalah ikhtiar jasad kita. Kehadiran hati, kualitas, adalah anugerah atau fadl dari Allah. Bagaimana Allah mau memberi anugerah kalau jasad kita tidak mau berikhtiar? Allahu Akbar. Ini mengubah cara pandang loh Ustadz. Jangan tunggu khusyuk baru dikir, tapi paksakan dikir. Dengan hitungannya, nanti Allah anugerahkan khusyuk. Ini luar biasa. Jadi, bagi pemula, kuantitas hitungan itu penting untuk membangun kebiasaan ya Ustadz. Sangat penting ya, akhi. Imam Al-Ghazali berkata, obatilah hatimu yang lalai dengan memaksanya berzikir. Hitungan itu adalah dosis obat yang kita paksakan. Maka, hikmah besar yang ingin Allah, Rasulnya dan para ulama sampaikan adalah 1. Jangan tinggalkan sunnah yang muqayyad, terikat. Jaga itu dzikir 33 kali setelah sholat fardu. Itu adalah paket hemat pahala besar yang langsung dari Rasulullah. Jaga cara hitungnya. Pakai jari kanan itu afdol. Jangan diremehkan. 2. Jangan tinggalkan dzikir yang mutlak, bebas. Hidup kita 24 jam ini harus ada dzikirnya. Di mobil, saat menunggu, saat bekerja jika memungkinkan, perbanyak, kathira. Untuk mendisiplinkan dzikir mutlak, buatlah komitmen. Wirid. Disinilah hikmah ijtihad ulama, angka 100, 1000, dan seterusnya. Tentukan wirid harianmu. Ya Allah, aku berkomitmen. Mulai hari ini aku akan baca istighfar 100 kali. Sholawat 100 kali. Angka 100 itu adalah komitmen kita. Itu adalah istiqomah kita. Jangan meributkan wasilah, alat. Mau pakai jari itu afdol. Mau pakai tasbih digital atau manual untuk membantu wirid yang 1000 kali, itu mubah, bahkan dianjurkan jika itu membantu kekhusyukan. Dan kedisiplinan. Jangan menyalahkan saudaramu hanya karena alat yang ia pakai. Fokus pada proses, bukan hasil, kualitas versus kuantitas. Fokus kita adalah melakukan dzikirnya. Urusan khusyuk itu pemberian Allah. Kita paksa kuantitasnya, seraya kita berdoa memohon kualitasnya. Allahumma a'inna ala dzikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Jika ini kita pahami, ya akhi, tidak akan ada lagi keresahan. Tidak akan ada lagi saling tuduh bid'ah dalam urusan furu' cabang ini. Yang ada adalah semangat berlomba-lomba, fastabiqul khairat, dalam dzikron katsira. Yang pakai jari, silakan. Yang pakai tasbih, silakan. Yang wiridnya 100, silakan. Yang wiridnya 1000 mengikuti ijtihad gurunya, silakan. Semuanya sedang berusaha mengetuk pintu Ar-Rahman. Masya Allah, Masya Allah. Sangat menenangkan Ustadz. Semua keraguan, semua kebingungan, rasanya terurai dengan sangat jelas dan bijaksana. Pemetaan antara muqayyad dan mutlak, serta penjelasan tentang ijtihad ulama sebagai resep tarbiyah, itu benar-benar mencerahkan. Sebagai penutup, Ustadz, apa ajakan muhasabah, introspeksi diri, yang bisa kami, para pemirsa Kamar Renungan, bawa pulang ke rumah malam ini setelah mendengar kajian ini? Ya akhi, dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah kita mendengar semua ini, ilmu ini akan menjadi hujah, argumen yang akan memberatkan kita jika tidak diamalkan. Mari kita bawa pulang beberapa pertanyaan renungan untuk kamar renungan kita masing-masing malam ini. Pertama, sudahkah kita istiqomah dengan dzikir yang muqayyad? Sudahkah kita menjaga 33 kali itu setiap selesai salat fardu? Atau kita terburu-buru berdiri karena urusan dunia? Kedua, seberapa banyak, kathira, dzikir mutlak kita hari ini? Coba bandingkan antara jumlah kata yang kita ucapkan untuk urusan dunia atau chatting di media sosial dengan jumlah tasbih, tahmid, dan tahlil yang kita ucapkan untuk Allah. Ketiga,
Kita sering mengeluh hati kita resah. Hidup kita sempit, masalah keluarga tidak selesai. Sudahkah kita mencoba resep para ulama? Sudahkah kita memaksa diri kita beristighfar 100 kali, 500 kali, 1000 kali sehari untuk mengundang solusi dari Allah? Keempat, apakah kita masih sibuk menyalahkan alat tasbih orang lain tapi lisan kita sendiri kering dari dzikir?